capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Ingat, Manchester United dapatkan Christian Eriksen dengan gratis. Christian Eriksen jadi salah satu pemain yang tampil memukau dalam kemenangan Manchester United atas Bournemouth. Duel lanjutan Premier League 2022-2023 pada Rabu 4 Januari 2023. Bermain di Old Trafford, Setan Merah perlu menjaga momentum positif yang mulai terbangun beberapa pekan terakhir di bawah bimbingan Erik ten Hag. Manchester United tampak lebih percaya diri dan siap menghadapi tim yang datang berkunjung. Kali ini Bournemouth jadi korban Manchester United berikutnya. Christian Eriksen dan kawan-kawan tampil agresif dan berhasil menghajar tim tamu dengan skor telak 3-0. 3 gol Manchester United di laga ini datang dari Casemiro pada menit ke-23, Luke Shaw 49, dan Marcus Rashford pada menit ke-86. Semuanya berjalan positif bagi United, termasuk soal rotasi skuad yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Yang paling menarik, Eriksen lagi-lagi menunjukkan performa kelas atas di laga ini dan menjadi salah satu pemain terpenting Manchester United. Eriksen bisa disebut sebagai salah satu rekrutan terbaik United di era Erik ten Hag. Apalagi Setan Merah bisa mendapatkannya dengan cuma-cuma alias gratis. Di laga tersebut, Eriksen membuat satu bantuan untuk gol pembuka yang dicetak oleh Casemiro. Tetapi jelas jauh lebih penting dari itu, pergerakan Eriksen dalam menghubungkan lini tengah dan juga lini serang jadi salah satu senjata United. Dia membuat total 54 umpan akurat. Pergerakannya sangat efektif. Terlebih dengan tambahan 1 assist ini, Eriksen telah menorehkan total 6 assist di Premier League 2022-2023. Gelandang timnas Denmark tersebut pun telah menyumbangkan total 4 gol untuk Manchester United. Jadi, Christian Eriksen terlibat langsung dalam proses terciptanya 10 gol Manchester United. Catatan fantastis untuk ukuran pemain yang karirnya sempat disebut bakal berakhir. Erik ten Hag cemaskan cedera Donny van de Beek terlihat tidak bagus. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengungkapkan jika cedera yang dialami oleh Donny van de Beek tampak tidak bagus sama sekali. Namun, dia masih menunggu hasil pemeriksaan untuk mengetahui seberapa parah cedera yang dialaminya. Pada Rabu 4 Januari 2023 dini hari, Manchester United berhadapan dengan Bournemouth di Old Trafford. Pada laga pekan ke-19 Premier League musim ini, United menang dengan skor 3-0. Di laga itu, Donny van de Beek dimainkan Erik ten Hag sejak awal laga. Namun dia kemudian mengalami cedera setelah mendapatkan tackle dari pemain Bournemouth, Marcus Senesi. Karena cedera tersebut, Van de Beek tidak bisa melanjutkan pertandingan. Gelandang asal Belanda pada akhirnya ditarik keluar dan digantikan oleh Alejandro Garnacho pada menit ke-46. Setelah laga usai, Erik ten Hag mengatakan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dari tim medis untuk memastikan kondisi Donny van de Beek. Namun dia berharap cedera yang dialami sang gelandang tidak parah. Tidak, itu terlalu cepat. Kami harus menunggu dan kemudian Anda bisa membuat diagnosis yang tepat. Jadi tim medis harus melakukan pemeriksaan dan juga pekerjaan mereka. Tetapi kelihatannya tidak bagus, ungkap Erik ten Hag. Apa yang terjadi pada Donny itu buruk. Pertama-tama untuk Donny, tetapi juga berita buruk untuk Manchester United jika itu adalah cedera yang parah, ungkap Erik ten Hag. Ten Hag juga membeberkan tentang kondisi Anthony Martial. Sang pemain sepertinya juga mengalami cedera sehingga harus diganti Anthony Elanga pada menit ke-69. Ya, saya pikir dia akan bagus. Dia akan baik-baik saja. Dia bisa melanjutkan pertandingan. Saya harap dia akan pulih dalam semalam dan segar untuk hari Jumat, ungkap Erik ten Hag menambahkan. Marcus Rashford belum bisa berhenti untuk mencetak gol bagi Manchester United. Marcus Rashford mencetak gol lagi untuk Manchester United. Dengan ini berarti Marcus Rashford telah mencetak gol dalam 4 penampilan terakhirnya bersama Setan Merah. Manchester United menjamu Bournemouth pada laga pekan ke-19 Premier League pada Rabu dini hari. Mereka menang dengan skor telak 3-0. Rashford belum bisa berhenti untuk mencetak gol bagi Manchester United. Dia kembali mencatatkan namanya di papan skor saat United berhadapan dengan Bournemouth. Rashford mencetak gol ketiga United pada menit ke-86. Dia menjebol gawang Bournemouth dengan tembakan kaki kiri setelah menerima umpan dari Bruno Fernandes. Dengan demikian, Marcus Rashford selalu mencetak gol dalam 4 laga terakhirnya untuk Manchester United di semua kompetisi. Ini untuk pertama kalinya Rashford melakukan hal itu selama berkarir di United. Marcus Rashford adalah pemain Manchester United pertama yang mampu mencetak gol dalam 6 laga kandang berturut-turut di semua kompetisi.
sejak Wayne Rooney dengan 7 gol. Dan terakhir kali melakukannya antara Februari dan April 2012 lalu. Tambahan 1 gol ini membuat Marcus Rashford sudah mengoleksi 12 gol di semua kompetisi untuk Manchester United musim ini. 7 gol diantaranya diciptakan saat bermain di Premier League. Di Premier League, Marcus Rashford mencatatkan 17 laga dengan mencetak 7 gol dan 3 assist. Sedangkan di Liga Eropa, mencatatkan 4 laga dengan 3 gol dan 1 assist. Sedangkan di Piala Carabao Cup, Rashford mencetak 2 laga dengan 2 gol. Penampilan bagus Marcus Rashford ini tidak luput dari perhatian dari Erik ten Hag. Manajer Manchester United itu tidak ragu memuji penampilan Marcus Rashford. Ten Hag tidak segan mengatakan bahwa Marcus Rashford memiliki penampilan yang hebat malam ini. Dua pemain absen dalam kemenangan Bournemouth, Erik ten Hag jelaskan alasannya. Erik ten Hag mengatakan dua pilar Manchester United yang biasanya menjadi starter tidak dalam kondisi terbaiknya, sehingga mereka absen saat melawan Bournemouth. Anthony dan juga Rafael Varane memiliki alasan masing-masing mengapa mereka tidak bermain. Seusai laga, pelatih asal Belanda tersebut mencoba menjelaskan situasi dua pemain pentingnya tidak tampil di laga tersebut. Menurutnya, Anthony sedang mengalami cedera sedangkan Varane mengaku tengah sakit. Ini bukan tentang malam ini, mereka adalah dua pemain yang kami perkirakan akan tampil setelah Piala Dunia. Tetapi kemudian mereka berdua jatuh sakit dan juga cedera. Sekarang mereka sudah pulih sehingga mereka kembali ke dalam tim secepatnya, ungkap Erik ten Hag kepada Manchester United TV. Manchester United berharap cedera Anthony tidak terlalu serius dengan pertandingan yang padat dan juga cepat di tahun baru. Mengingat dalam waktu dekat, Setan Merah akan kembali beraksi pada Sabtu 7 Januari dini hari di Piala FA melawan Everton. Kemudian dia juga berharap Rafael Varane bisa langsung segera pulih. Varane meliputi beberapa pertandingan dan kami tahu kami harus mengaturnya dan membuatnya tetap fit. Dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami, ungkap Erik ten Hag. Ada fakta mengagumkan dalam kemenangan Manchester United atas Bournemouth semalam, yaitu gawang David De Gea lagi-lagi mencatatkan dirbobolan alias clean sheet. Alhasil Setan Merah sudah 4 laga berturut-turut tidak pernah kebobolan. Menurut Erik ten Hag, para penggawa Manchester United menjalankan instruksinya dengan baik sehingga raihan clean sheet mampu kembali mereka raih. Kami memiliki banyak kombinasi dalam pertahanan dan ini semua tentang aturan. Kami bertahan sebagai sebuah tim, sebagai unit. Ketika Anda mematuhi aturan, Anda bisa mendapatkan clean sheet. Anthony mengalami cedera. Saya memperkirakan Harry Maguire dan Victor Lindelof akan tampil setelah jeda Piala Dunia. Tetapi mereka sempat sakit dan tidak dapat bertanding. Kini mereka sudah pulih dan dapat kembali diturunkan, ungkap Erik ten Hag. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.